Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu bicara tentang kemiskinan, manusia sempurna yang hidup di atas muka bumi ini, namanya baginda Nabi besar Muhammad, hidup lebih miskin darimu, Kak. Hidup lebih miskin darimu, Bu. Hidup lebih miskin darimu, Dek. Sebab dunia ini tidak pernah ideal untuk siapapun. Jadi Nabi kena sakit, iya. Nabi dibenci orang, iya. Nabi ditinggalkan orang-orang yang dicinta, ditinggalkan meninggal oleh orang-orang yang dicinta, iya. Nabi miskin hidupnya, iya. Semua jenis ujian-ujian dalam kehidupan Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Sebab dunia tidak akan pernah ideal bagi siapapun juga. Kenapa Ustazah? Kenapa Allah jadikan dunia ini tidak ideal? Sebab kamu hidup di dunia bukan untuk dunia. Kamu diciptakan di dunia untuk berbekal menuju keabadian. Kalau kamu mau cari senang, carinya bukan di dunia, akan tetapi nanti di surga. Nanti di surga. Di akhirat yang ada adalah derita sederita-deritanya atau bahagia sebahagia-bahagianya. Tidak ada percampuran dari keduanya. Dunia inilah tempatnya. Ada bahagia, ada susah juga. Emang kayak begitu sifatnya dunia. Mari kita belajar untuk bisa jadi hamba Allah yang solehah dalam segala keadaan. Teman-teman sekalian, Allah dalam hidup ini ngasih kita susah, ngasih kita sakit, ngasih kita sedih, ngasih kita kecewa, biar kita ingat mas surga, biar kita kepengen mas surga. Kita nih di dunia nih dikasih sama Allah, kesenangannya itu serba nanggung dan ada banyak kesusahannya, biar kita mau berbekal menuju akhirat. Saudara sekalian saya muliakan, saya kalau lagi sakit, lagi sulit, lagi ada hal-hal yang nggak ngenakin saya selalu bilangin sama diri saya tuh kayak begitu gitu. Alimah, waktunya lagi dikasih sakit yang tenang, biar kamu kangen sama surga, biar kamu kepengen sama surga nih. Kamu nih udah terlalu betah di dunia ini, makanya sama Allah dikasih sakit biar ingat kita sama surga, biar kita ingat sama akhirat, biar kita ingat mati. Udah dikasih DP-nya mati berupa sakit, berupa surga, dan apa-apa. Kewajaran menjadi seorang manusia. Poin pertama, kamu gak boleh nyerah. Kenapa? Karena memang hidup tak pernah ideal buat siapa. Hidup ini satu paket, ada senangnya, ada susahnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada yang senang, ada yang benci, begitu kan? Ada dikaruniai, ada diambil orang-orang yang tercinta di sisi kita. Satu paket. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Insya Allah. Poin pertama. Poin kedua, saya ada berapa poin nih? Kita lihat aja. Poin kedua, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena hidup ada pengendalinya. Karena hidup ada pengendalinya. Kamu tidak pernah diminta untuk mengendalikan apapun. Maka kenapa menyerah? Kamu
tidak diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu kok. Kalau kamu ngerasa, tapi saya nggak sanggup, nah itu jawabannya, siapa suruh? Siapa suruh kamu ngerjainnya gitu? Misalnya gitu ya, tiba-tiba ada anak kita gitu bilang, mama saya nggak sanggup nih ma. Ngapain? Saya sikat genteng. Ngapain? Ngapain kamu sikat genteng nak? Kalau ada yang kamu perlu sikat adalah gigimu sendiri. Ngapain genteng kamu sikat? Orang tuh nggak kuat itu karena dia sok-sokan mengendalikan sesuatu yang berada di luar pengendaliannya. Jangan coba-coba lakukan. Ustazah, saya nggak kuat Ustazah. Suami saya naksir janda belakang rumah. Saya nggak kuat Ustazah. Kamu nggak kuat? Kenapa gitu? Kamu berusaha mengendalikan hati suamimu. Nah, jangankan mengendalikan hati suamimu, hatimu sendiri kamu seringkali tidak mampu mengendalikannya. Padahal kamu tidak diminta untuk mengendalikan hati siapapun selain hatimu sendiri. Betapa seringnya rasa hatimu tidak mampu kamu kendalikan, betul? Karena mengendalikan rasa hati sendiri aja nggak bisa. Gimana kamu mau sok-sokan, mau belagu, mau sombong untuk mengendalikan hati orang lain? Ya nggak kuat lah kamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi inget-inget nih, hidup ada pengendalinya. Gak usah kendalikan apapun, biarkan semuanya mengalir. Teman-teman saudaraku sekalian, biarkan semuanya mengalir. Kamu hanya perlu melaksanakan perintah-perintah yang dia lakukan kepadamu. Kemudian tenanglah. Kerjain aja perintahnya apa, kemudian tenanglah. Tenang. Kenapa bisa tenang? Dengan kamu berpikir ada yang sudah mengendalikan. Saya sering naik pesawat terbang. Ya iyalah, masa mau ke Bali saya naik andong-andong. Mungkin. Teman-teman saya sekalian, saya sering naik pesawat terbang. Dan saya itu mudah tidur di pesawat terbang. Kayaknya tuh kalau lagi pesawat lagi mau terbang tuh, awal-awal terbang tuh lagi apa tuh namanya, take off itu ya. Saya ngerasanya kayak lagi di timang-timang gitu, kayak lagi diindu-indu gitu ya, ngantuk banget, tidur gitu saya. Saya liatin yang kayak saya juga nggak sedikit, ada banyak temen saya tuh malah pesawat masih mendarat nih, masih di bawah udah tidur aja deh. Jadi sekalian, tenang, kita bisa tidur di atas pesawat. Kenapa? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Saya yakin saya 100%. Kalau misalnya baru terbang gitu dikit, terus tiba-tiba ada pramugarinya yang kasih pengumuman, maaf, saya mau bertanya kepada penumpang semuanya, adakah di sini yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilotnya pingsan. Itu saya yakin yang lagi tidur kayak gimana pun bangun pasti nggak tenang. Pasti bangun semua tuh, khawatir semuanya. Saya yakin tuh semua orang-orang udah langsung berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Yang orang Islam yang astagfirullah, udah pasti tuh. Allahu Akbar, ya Allah, sambil mikir gitu kan, ya ampun, ini punya salah apa nih sama suami. Anak-anak kalau saya meninggal dunia gimana gitu, kita langsung nggak tenang. Kalau kita tahu bahwa pesawat itu tidak ada pilotnya. Teman-teman saya sekalian, segitunya kita kok naik pesawat bisa tenang, padahal kita nggak kenal sama pilotnya.
Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Ya yakin? Setakut-takutnya kamu naik pesawat, nggak ada yang kayak begitu. Tunggu dulu ya, saya mau pelajarin dulu, Mbak, ini pesawatnya nih, pilotnya siapa nih yang nyetir? Dia sekolahnya udah sampai apa nih gitu. Nggak ada kayak begitu. Rekam jejak pilotnya kayak gimana nih? Nggak ada. Teman-teman saudara sekalian, kita begitu tenang naik pesawat, sampai bisa tidur di dalam pesawat, karena kita yakin bahwa ada pilotnya. Kita yakin pilotnya ngerti sekolah, bukan pilot gabungan, bukan masinis, bukan supir truk. Kita tahu tuh. Karenanya kita tenang, teman-teman saudara sekalian. Itu harus kamu praktekkan dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Yang tenang, yang tenang. Hidup ini ada pengendalinya. Yang nurunin hujan, yang berhentiin hujan, yang ngasih gempa, yang memberhentikannya, yang ngasih tsunami, yang memberhentikannya, yang menentukan tempat mana yang kena bala, tempat mana yang tidak, yang menentukan nasib dirimu, nasib anak-anakmu, kapan kamu sakit, kapan kamu sehat, anakmu akan bagaimana, suamimu akan bagaimana, orang tuamu akan bagaimana. Semuanya sudah ada yang mengendalikannya, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu harus tahu, Dia menamakan dirinya Rahman Rahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan Allah, dengan nama Allah, dengan keagungan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia telah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Dia adalah apabila menghendaki sesuatu terjadi, Dia hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudara sekalian, Dia telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Dialah yang mengatakan Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Apapun yang tidak terjadi adalah karena Allah tidak menghendaki. Maka tenangkan diri. Kamu hanya perlu untuk mendengarkan instruksi dari pramugari. Disuruhnya kita tegakkan tegakkan sandaran kursi, ikatkanlah sabuk pengaman, kan gitu ya? Ya kamu kerjain aja. Jadi dalam segala keadaan yang tenang, kerjakan aturan-aturan Allah. Kamu disuruh sholat, kamu disuruh sabar, kamu disuruh nutup aurat. Yang jadi anak yang soleha, berbakti sama orang tua. Yang jadi istri yang benar, jadi istri. Yang jadi orang tua yang benar, mendidik anak-anaknya. Teman-teman sekalian, kemudian sesudah kamu laksanakan semua perintah tersebut, waktunya untuk kamu mulai rileks, bersandar, kemudian tenangkan hatimu. Palingan habis itu ketiduran. Kayak saya akan naik pesawat maksudnya ya. Nah itu kan enak tuh teman-teman saudara sekalian. Jadi nggak ada ceritanya kamu sampai hampir menyerah, karena kamu tahu hidup ada pengendalinya. Gak usah ikut-ikutan ngatur sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu. Biarkan. Ada banyak urusan yang kamu hanya perlu menghadapinya dengan satu kata, gak apa-apa, Allah memang menghendakinya begini. Dan itu aja.